Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. Wa ayya bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat Kevin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap semangat? Semangat ya. Nah, di awal tahun ini mudah-mudahan jadi teman-teman bisa ngecek di Facebooknya, nanti kalau ada masalah di jaringan nanti bisa dikomenkan di sini ya. Oke. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita usia, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang amat sangat berharga ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kita harus mentaati prokes, protokol kesehatan ya, berjaga jarak, kemudian tidak lupa memakai masker dan selalu rajin cuci tangan agar kita terjaga kesehatan kita. Kita tidak lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang sangat berharga ini, saya tidak lupa mengingatkan diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Kevin, untuk selalu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap bertakwa, tetap tunduk dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tidak lupa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwalah kita menjadi selamat, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Dan semoga ibadah kita, amal soleh kita itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wa hubba amalal ladzi yuqarribuna ilallahi, dan kita cinta kepada amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doa agar kita mendapatkan cintanya Allah dan cinta orang yang mencintai Allah, dan kita pula mendapatkan cinta beramal amalan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita kali ini, apa tadi Mas? Mas Rizwan, memaknai arti cinta. Ini di tahun 2021 ini kita awali dengan perasaan cinta, dengan perasaan bahagia, perasaan yang memotivasi kita untuk menggapai sesuatu. Nah, tidak bukan kecuali itu diawali dengan rasa cinta. Kalau sudah diawali dengan rasa benci, dengan rasa kesel, apalagi rasa iri, ya, maka usaha atau amalan kita ini nggak akan pernah berbarokah. Tapi kalau cinta kita ini tumbuh, apalagi cintanya itu semakin ada di tempat yang baik, kemudian disiram dengan siraman yang baik, cintanya itu juga cinta kepada hal yang baik, ya, cinta yang tepat tentunya, maka cinta ini bisa menjadi modal
seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Setuju apa tidak? Ya harus setuju ya. Kalau nggak setuju nanti ada dalilnya ini, tak bacakan. Ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut-pengikut beliau. Mungkin kita dengan beliau amat sangat jauh jaraknya, ada 1400-an tahun jarak kita dengan beliau. Tetapi kehadiran beliau bisa kita rasakan dari ajaran-ajaran beliau, dari akhlak beliau, bisa kita kaji dalam Al-Quran, bisa kita lihat dalam hadis, dalam sirah nabawiyah yang sudah ditulis dan disusun oleh para ulama, sehingga kita bisa meneladani beliau dan akhirnya tumbuhlah rasa cinta kita. Kemudian kita akan membersamai beliau di akhirat. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang mencintai, yang dicintai itu mencintai kita? Nah, apakah orangnya cinta kepada kita? Bisa jadi kita cinta, tetapi dia belum tentu cinta. Kalau ibarat zaman now ya, cinta bertepuk sebelah sebelah tangan ya, nggak bunyi lah ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau cinta bertepuk-tepukan ya itu ya saling mencintai. Sahabat-sahabat Kevin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri setiap manusia yaitu berupa hati, yang mana hati itu menjadi tempat bersemayamnya sebuah kata yang simpel ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan CINTA, itu ada berapa huruf mas? Ada 5 ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu cuman 2 huruf ya. Hubbun ya. Kalau ada tasdidnya berarti ya 3 huruf lah ya. Hubbun. Kalau tambahi al berarti al-hubbu. Tapi secara bahasa Arab tanpa alif lam maka bisa ditulis dengan ha dan ba, hubun. Nah, hubun ini atau cinta yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam setiap insan. Ya. Begitu seorang bayi dilahirkan, seorang anak dilahirkan ke dunia ini, dia memiliki seorang ibu, dia memiliki seorang mama ya, atau yang mengandungnya lah. Maka kecintaan seorang anak kepada ibunya itu tumbuh ya. Begitu dia besar, semakin dia cinta kepada ibunya, dia menyayangi ibunya ya. Bagaimana ya, seorang anak tidak mau terpisah jauh ya. Ada nggak bayi yang ditinggal ibunya berhari-hari itu nggak inget atau nggak ngerasa wes ben ibune Pak Lungo ning ndi, sementing aku nang kene wis penak akeh koncone, aku ana sing ngrawat, ada nggak? Ya rata-rata seorang anak itu akan nangis ketika ditinggal ibunya. Karena sudah begitu lengketnya, begitu akrabnya, ya, sampai dia merasakan ya kehangatan, kenyamanan ketika dipeluk ibunya, ketika disusui oleh ibunya. Itulah modal yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada seorang anak untuk mencintai ibunya, untuk mencintai orang tuanya. Karena sudah melahirkan, sudah merawat dan mengasuh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Ada makhluk jin, ada makhluk tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan,
seperti bumi, langit, malaikat, itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tunjukkan bahwa Allah mengutamakan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Inilah bukti cinta. Jadi kalau cinta itu salah satu sifatnya adalah memuliakan orang yang dicintai. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan sungguh telah kami muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia, mencintai manusia itu dengan cara memuliakan. Di antara makhluk-makhluk yang lain, Allah muliakan anak cucunya Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan Allah jadikan anak cucu Adam itu dibawa di atas tanah, daratan, dan juga di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan, dan Allah memuliakan anak cucu Adam itu dengan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini cinta Allah Subhanahu wa taala yang semua makhluk itu rasakan. Enggak hanya orang yang beriman, orang kafir pun merasakan adanya kasih sayang. Kasih sayang Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini semuanya merasakan. Orang bisa bergerak bebas, orang bisa berlayar di lautan, bahkan sekarang bisa terbang. Kalau sekarang mau ke mana, luar negeri, ke Australia atau ke Amerika, itu kalau dulu harus berminggu-minggu, berbulan-bulan, sekarang cukup beberapa jam aja. Ya, mau umroh, ya sekarang masih di rumah, sore sudah di Arab Saudi. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta yang ini bisa menjadi potensi cinta itu bisa jatuh, dan cintanya ini bisa membuat seseorang itu kembali terpuruk. Ya, maksudnya cintanya itu salah sasaran. Ya, cintanya ini bisa berpotensi ketika seorang sudah mulia, sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dia tiba-tiba radatnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang yang salah sasaran karena cintanya ini bisa menjadi lebih rendah daripada hewan. Nah, kok bisa orang lebih rendah daripada hewan? Ya karena cintanya yang dia lakukan itu belum pas, belum halal. Kalau dalam bahasa fikihnya itu ada wajib, sunnah, ya halal dan haram. Nah, cinta yang halal dan haram itu seperti apa? Nah, kita sudah tahu tadi bahwa kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala cinta. Ya, maka cinta itu kita letakkan pada tempat yang halal. Ya. Kalau untuk lebih jelasnya kita kupas dulu apa sih cinta yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an adanya pertalian, ya, cinta, ikatan, hubungan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan itu baru dikatakan halal dalam sebuah ikatan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian dari jiwa-jiwa kalian, dari bangsa kalian atau dari jenis kalian, pasangan litaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian dengan ikatan pernikahan yang sah itu rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa menyayangi, rasa saling mengayomi. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa cinta yang halal. Kalau cinta yang haram berarti dia lakukan ketika dia tidak menempatkannya dengan posisi yang halal. Ya. Banyak enggak sekarang menempatkan posisi cinta dengan yang haram? Ya banyak, karena sekarang godaannya itu ya luar biasa. Ketika seorang merasa minder, merasa tidak bisa memiliki, tidak bisa menyayangi, akhirnya dia tidak berani untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mampu untuk menikah. Ya. Ada ikhwan ya, yang sudah secara fisik dia mampu, secara harta juga dia mampu, tapi mungkin keberaniannya dia kurang, akhirnya dipendam terus rasa cintanya. Ya. Dia menjalin hubungan ya, dengan akhwat A, akhwat B, semuanya diakrabi ya, dengan harapan mungkin ya supaya tidak lari, supaya tidak pergi ya, ya diakrabi, diajaklah ya, diadakan hubungan baik lewat HP atau hubungan secara langsung ya, sering main, sering dolan. Nah, begini ini ya, yang tanpa jalur sah atau halal dari Allah Subhanahu wa taala, menempatkan cintanya pada cinta yang salah. Nah, untuk para ikhwan, seandainya dia tahu bahwa rasa cinta kepada seorang itu bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang lebih dalam, dosa yang susah untuk selamat dari dalamnya, atau ini adalah jebakan setan, maka ya, perlu waspada, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan cinta yang ada di dalam diri seseorang itu bisa menjadi besar, bisa akan memakan seorang tersebut. Hati-hati ya. Banyak sudah kasus, banyak sudah kejadian yang tidak kita inginkan, hanya berawal dari rasa cinta, rasa ingin memiliki, rasa ingin bersama, tapi tidak diikat dalam bingkai yang halal ya. Apalagi dari kalangan akhwat ya, kalau sudah ada ikhwan yang menaruh perhatian, yang kemudian dia stalking, apa bahasanya, kepo lah ya, kepo ya. Wah, kok dia tahu kalau saya sedang belanja, kok dia tahu kalau saya sedang nggak di rumah, wah, kok dia tahu kalau saya ini lagi kehabisan kuota, wah, dibelikan. Kayak gitu tuh melunturkan hati akhwat ya. Ketika sudah diberikan perhatian, diberikan ya harapan, ternyata ya seorang akhwat ini ada banyak juga yang tidak kuat ya, ada juga yang luntur
yang ketika itu mungkin sebelum kenal dengan laki-laki, kenal dengan seorang ikhwan, dia menjaga biasanya kalau ada ikhwannya deket itu mintanya apa namanya, ada maunya lah ya, ada maunya ya, ingin sesuatu lah bahasanya gitu. Tapi begitu dia ada yang ngejak kenalan, ada yang ngejak deket, wah langsung sesuatu yang dulu dia ingat-ingat ya, itu lupa. Wah kayaknya ini tulus banget, kayak ini ikhlas ini orangnya, ini betul-betul mencintai saya ya. Ya ini biasanya akhwat itu mudah tergoda ya. Maka untuk para akhwat hati-hati ya, pesan saya hati-hati kalau ada ikhwan yang dia menyatakan cinta tetapi tidak diiringi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya itu adalah cinta yang palsu. Dia tidak ingin membuat kebaikan, tapi dia ingin merusak masa depan. Wah ini bahaya ini. Tidak ingin membuat kebaikan, tapi malah merusak masa depan. Wah, apa contohnya? Ya, ada seorang akhwat, setelah dia diperhatikan seorang ikhwan yang tadinya akhwat itu rajin ngaji, rajin sholat, dia beribadah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jaga auratnya, dia jaga akhlaknya, dia berusaha untuk berbakti kepada orang tua ya. Ketika dia sudah nyaman dengan kehidupannya, tiba-tiba ada laki-laki yang mengetuk hatinya ya. Dan laki-laki ini ya, menjanjikan akan menikahi ya, akan memiliki secara sah ya. Setelah dia menaruh harapan kepada laki-laki itu, ternyata si laki-laki karena belum terikat dengan ikatan yang sah, dia tahu oh ternyata rumahnya si akhwat itu seperti ini, oh ternyata kepribadiannya seperti ini, apalagi ternyata kecantikan atau rupa dari akhwat ini seperti ini, ada lagi yang lebih cantik, ada lagi yang lebih rupawan. Akhirnya apa? Dia terpikat dengan gadis lain, dengan akhwat yang lain, berpindahlah dia kepada akhwat yang lainnya. Ini banyak kasus, sehingga akhwat yang tadinya sudah menaruh perhatian merasa dikibulin, apa bahasanya, merasa di PHP-in, di PHP-in ya. Kalau orang-orang yang tidak ngaji ataupun yang tidak mempelajari ilmu agama itu, dia lari ke lantai atas, mungkin tingkat 3 terjun dari atas. Ada yang naik ke jembatan, ada yang jalan di rel pakai headset ya, jadi diklakson sama masinisnya itu nggak kedengeran, toet toet toet, nggak kedengeran. Dia mati bunuh diri. Nah, siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab hal seperti ini? Oleh karena itu ya, marilah kita di dalam memaknai diri kita, sudah Allah berikan modal cinta, kita tanamkan kepada hal yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan pada diri kita, ya kita sirami dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita baca Al-Qur'an, kita pelajari maknanya, kita baca hadis, kita renungkan maksudnya ya, dengan amalan-amalan. Kita nantinya bisa membedakan ya. Dan yang datang kepada kita itu memang betul-betul cinta ya. Contoh, kalau ada laki-laki yang menyatakan cinta, demi Allah saya cinta sama kamu ya, tapi ketika dia itu kok ada panggilan adzan malah ya santai-santai saja, malah dia remehkan, malah dia itu ya anggap biasa. Adzan ya, oh berarti sudah asar, ya sudah gitu toh. Dia tidak tergerak hatinya ngambil sarung, ngambil air wudhu, ya ketahuilah
makhluk-makhluk jenis ini, ya, akhwat-akhwat jenis ini, ikhwan-ikhwan jenis ini ya, para akhwat. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala jadi tinggalkan, apalagi dengan kalian, apalagi dengan para kaum akhwat. Itu mudah sekali ditinggalkan. Kalau dengan Allah saja sudah diremehkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui. Maka kalau kita sadar betul bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu mempunyai kewajiban agama seperti ini seperti itu, dia utamakan cinta kepada Allah. Barulah kemudian cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perintah menyembelih putranya Ismail, ya, dia tidak bingung pilih-pilih. Dia amalkan, dia laksanakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia utamakan cinta kepada cinta kepada Allah daripada cinta kepada keluarga. Maka ketika itu diamalkan, Allah ganti, ya, dengan yang lebih baik, ya, yaitu dengan sembelihan berupa domba. Nabi Ismail selamat. Dan tingkah laku atau amalan Nabi Ibrahim dan Ismail ini dikenang sepanjang masa sampai sekarang ada syariat kurban. Luar biasa. Maka teman-teman sahabat Kevin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita salah menempatkan cinta. Janganlah salah kita memberikan cinta kepada orang lain. Apalagi cinta kepada orang lain itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah. Berarti dia menyamakan cintanya dia kepada makhluk dengan Allah, itu artinya syirik. Ya, apa? Syirik. Syirik cinta namanya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, ya. Wa minan nasi may yuhib, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, dia mencintai tandingan Allah itu, ya, seperti dia cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada pacarnya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada hartanya, yang mana cintanya ini melebihi Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan. Ada perintah adzan, hayya 'alas shalah, pasangannya dia atau pacarnya itu ngendaki, yuk kita liburan aja, yuk kita pergi ke wisata manalah, ya, padahal sudah adzan, ya. Ketika dia menuruti ajakan itu, ya, mengutamakan ajakan teman, ajakan pacar, ajakan keluarga atau istri, maka itu artinya menyamakan posisi seseorang itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu. Nah, ini akibat atau hasil ketika orang itu lebih mengutamakan cintanya kepada Allah. Itu dikatakan dia benar-benar orang yang beriman. Asyaddu hubban lillah. Orang itu cintanya kepada Allah lebih daripada cinta yang lainnya. Ya, ini ancaman bagi orang yang salah dalam menempatkan cintanya. Sahabat-sahabat Kevin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan atau yang disampaikan, bisa di komen atau dikirimkan di nomor yang sudah tertera. Kita berusaha, ya, semampu kita untuk memberikan jawaban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya ke atas godaan setan yang terkutuk. Ada Mas Rizkon atau Mas Edwin ini ya yang sudah hadir? Kalau mau tanya boleh. Ya. Cinta kepada dunia, harta, bagaimana kita menyikapinya? Karena ada orang itu pengen apa? Ya pengen nggak kehilangan lah ya. Punya mobil, beli baru, kegores dikit aja. Ya eman-eman ya. Ya dibawa ke bengkel, dibawa ke salon lah ya itu. Itu apa enggak termasuk menyekutukan Allah dalam hal cinta? Ya kita untuk hal-hal yang sudah kita miliki dan itu mungkin sempurna, ya katakan tadilah beli mobil, beli kendaraan baru dari pabriknya atau dari tokonya itu enggak ada lecet-lecetnya. Kemudian hujan, kita cuci, kita berusaha bersihkan ya supaya terlihat lagi seperti dulu ketika baru beli. Itu tidak termasuk menyekutukan Allah dalam hal cinta. Yang namanya menyekutukan Allah dalam cinta itu kalau kita ada panggilan hayya 'alas shalah, wah tanggung iki isik nembe mulai nyuci kok wis adzan. Wis tak keduke nyuci dhisik ah. Nah, ini namanya menyekutukan Allah dalam hal cinta. Dia mengutamakan hartanya daripada panggilan Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kuncinya atau intinya orang berusaha menjadi indah, menjadi baik. Itu memang Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Kita tampil bersih, kita tampil rapi, bukan berarti kita ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, bukan, tapi memang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa Allah mencintai yang indah. Lah bukti cinta kita kepada Allah kalau ada orang membutuhkan, Mas klambine kok apik temen, aku pengin duwe ya kek lah. Itu namanya cintanya kepada Allah melebihi cinta yang lainnya gitu. Mungkin pertanyaan tadi menutup jumpa kita di Ahad atau di pekan ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di pertemuan yang akan datang dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara Mas Rizkon. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Adam yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu makna cinta yang sebenarnya. Untuk acara yang terakhir adalah bentuk, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.